atau menjadi fathah di belakang, yaitu sobahan. Berarti kalau naharun, naharon, kalau masaun, masaan, kalau lailun, lailan. Kalau muntasoful laili menjadi muntasofal laili. Ya, itu adalah tata cara penggunaannya. Jadi silakan dipraktekkan ya Ustaz. Kalimat bertanya inilah yang disebut kalimat praktek langsung. Begitu kita dapat kata kerja, kosakatanya langsung kita praktekkan. Jangan menggunakan kalimat bertanya. Di mana? Aina. Kapan? Mata. Apakah? Hal. Apa? Mada. Bagaimana? Kaifa. Nah, jadi ini kita praktekkan. Ya. Aina tastayqizu? Mata tastayqizu? Hal tastayqizu fil baiti sobahan? Man? Siapa? Karena siapa belum ada kita ketahui orangnya, maka kita membuat kata kerja aslinya atau dia yang tidak nampak. Berarti man? Siapa yang bangun tidur? Kalau kita yang bertanyanya untuk laki-laki saja, siapa yang bangun tidur di rumah pada pagi hari? Man yastayqizu. Jangan bilang man astayqizu, karena kita membuat pertanyaan dengan siapa. Berarti kalau siapa kita belum tahu siapa orangnya. Jadi tetap aslinya kita buat. Ya, man yastayqizu fil baiti sobahan. Nah, kemudian mada. Karena mada artinya apa? Kita tidak buat ke dalam, tidak cocok untuk kata kerja bangun tidur. Nah, tapi untuk kata kerja yang lain seperti amila ya'malu. Nah, sekarang kita masuk kepada mufradat yang selanjutnya. Inilah contoh prakteknya. Jadi sekarang Ustaz tambahkan mufradatnya 4 lagi, kemudian nanti Anda Ustaz langsung praktekkan. Ya, dan untuk target mufradat kita dalam 1 hari Anda usahakan 1 lembar hafal. Lebih cepat lebih baik. Apabila Anda nanti sudah bisa banyak mufradatnya, maka kita langsung praktek seperti ini. Ya. Dengan memasukkan ke dalam dhamir, lalu kemudian kita masukkan kalimat bertanya, kemudian kita masukkan dengan keterangan baik tempat atau waktu. Dan ini selalu kita asah sesuai dengan kaidah Arab pastinya. Kalau dia fathah, kalau dia kasroh, kalau dia doma, kalau dia sukun. Ya, jangan sekali-kali kita membuat kalimat yang seharusnya kasroh tapi kita matikan. Fil fasal, jangan. Ini adalah kunci untuk kita. Kita harus dari dasarnya harus bagus. Jadi kita mulai. Kita tambahkan mufradat. Ikuti setelah Ustaz. Qulu jama'atan. Amila ya'malu, ana a'malu, anta ta'malu, huwa ya'malu, nahnu na'malu, antum ta'maluna. Antum ta'maluna. Apa artinya amila ya'malu? Amila ya'malu artinya adalah bekerja. Apa bahasanya bekerja? Amila ya'malu. Apa artinya amila ya'malu? Bekerja. Ya, saya bekerja. Ana a'malu. Kamu bekerja. Anta ta'malu. Dia laki-laki bekerja. Huwa ya'malu. Kami atau kita bekerja. Nahnu na'malu. Kalian bekerja. Antum ta'maluna. Kita lanjut ke mufradat selanjutnya. Qulu jama'ah. Darasa yadrusu. Ana adrusu. Anta tadrusu. Huwa yadrusu. Nahnu nadrusu. Antum tadrusuna. Saya belajar. Berarti darasa yadrusu artinya belajar. Nah, apa bahasa Arabnya saya belajar? Ana adrusu. Bagus. Kamu belajar. Anta tadrusu. Dia belajar. Huwa yadrusu. Kamu belajar. Nahnu nadrusu. Kalian belajar. Antum tadrusuna. 2 lagi ya Ustaz. Angkat suaranya. Qulu jama'atan. Takallama yatakallamu. Ana atakallamu. Anta tatakallamu. Huwa yatakallamu. Nahnu natakallamu. Antum tatakallamuna. Kemudian nanti tinggal prakteknya menggunakan kalimat bertanya. Di mana kamu berbicara? Takallama yatakallamu artinya berbicara. Apa bahasanya berbicara? Takallama yatakal
Saya berbicara, ana atakallamu. Kamu berbicara, anta tatakallamu. Dia berbicara, huwa yatakallamu. Kami atau kita berbicara, nahnu natakallamu. Kalian berbicara, antum tatakallamuna. Untuk mufradat yang terakhir. Ikut setelah Ustaz, angkat suaranya ala Ustaz. Jangan malu, semangat terus. Qulu jamaah. Kadzaba yakdzibu. Amada kadzaba yakdzibu. Ana akdzibu. Anta takdzibu. Huwa yakdzibu. Nahnu nakdzibu. Antum takdzibuna. Apa artinya kadzaba yakdzibu? Kadzaba yakdzibu artinya berbohong. Ya. Berbohong. Apa bahasanya berbohong? Kadzaba yakdzibu. Nah, langsung kita perhatikan. Saya berbohong. Ana akdzibu. Kamu berbohong. Anta takdzibu. Dia laki-laki berbohong. Huwa yakdzibu. Kami berbohong. Nahnu nakdzibu. Kalian berbohong. Antum takdzibuna. Ingat, kita fokuskan untuk domir yang 5. Kata ganti orang yang 5 ini, insya Allah. Jadi sebenarnya kalau untuk rumus fi'il mudhari itu, huruf yang di depan itu, ingat rumus fi'il mudhari yang berubah adalah huruf depannya. Yang mana huruf depannya itu dari 14 domir kata ganti orang. Kalau di dalam bahasa Inggris 7, kalau di dalam bahasa Arab 14. Jadi kunci untuk menguasai perubahan domir dalam fi'il mudhari tadi hanya ada 4, yaitu anita, alif, nun, ya, ta. Hanya ada 4 huruf nanti yang ada di depan. Kalau ana alif. Kalau nahnu, nun. Kalau dia, ya, huwa, ya. Kalau antum, ta. Jadi cuma ada 4 huruf ini saja. Nanti makanya kalau kita bisa yang 5 domir ini, maka yang lain akan mengikutnya saja. Nah, jadi langsung praktekkan seperti tadi Ustaz. Kemudian buat ke dalam kalimat, masukkan ismunnya, masukkan harfunnya, maka itulah yang disebut dengan kalimat. Nah, ingat kalimat terdiri dari 3, ismun, fi'lun, harfun. Jadi apabila kita sudah memasukkan ketiga-tiga ini dari ismun, dari fi'lun, dari harfun, maka dia sudah menjadi kalimat. Jadi supaya kita bisa membuat kalimat, otomatis kuncinya mufradat harus dihafalkan dan langsung dipraktekkan. Jangan takut salah dan jangan malu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pertemuan kali ini. Kita sambung lagi nanti tentang pembahasan materi. Ini adalah materi praktek langsung. Untuk masalah teori, dia insya Allah akan mengikut. Nanti kita akan buat pembahasan khusus tentang itu. Yang jelasnya target kita anak-anak Ustaz bisa menguasai, bisa praktek langsung bahasa Arab ya dengan kaidah tanpa mengurangi kaidah. Artinya walaupun kita seperti tidak bertatapan muka, anak Ustaz bisa berbicara bahasa sesuai kaidah Arab pastinya. Jangan ragu. Ya, dan ingat, jangan pernah memati-matikan huruf di belakangnya kalau memang dia tidak sukun. Ya, kalau dia kasar-kasar, itu saja yang perlu saya tinggalkan. Ustaz minta maaf dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Astaghfirukum wa astaghfirullahal azim. La ilma illa ma 'allamtana ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Untuk anak Ustaz, bagi anak Ustaz nantinya yang bisa menghafalkan mufradat terbanyak, itu insyaallah akan kita berikan hadiah. Jadi mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan jangan lupa, setiap mufradat yang sudah Ustaz berikan atau nanti yang Ustaz suruh menghafal atau dicatat, jangan lupa dipindah atau dicatat di dalam buku kecil. Ya, walaupun kita sudah punya buku, ya sudah tertulis di dalamnya, tetapi ingat 4 hal yang perlu kita kuasai. Ya, yang wajib kita dapatkan ya di dalam bahasa. Yang pertama berbicara, yang kedua menulis, yang ketiga mendengar, yang keempat setelah menulis, setelah berbicara, setelah mendengar, kita dapat mengerti tentang kaidah-kaidahnya. Ya, jadi yang keempat ini harus komplit, jangan ada yang tertinggal. Kita bisa melihatnya, kita bisa membacanya, kita bisa mendengarnya, ya. Dan ini harus kita lakukan dan kita bisa tulis. Berbicara, mendengar, kemudian menjelaskan bisa, dan kita juga tahu menulis. Apa yang kita sampaikan bahasa Arabnya, kita harus bisa menulisnya. Ya,
karena tulisan itu adalah ikatan. Oke Ustaz, jadi jangan lupa, dan ini merupakan latihan kita. Walaupun kita tidak punya pelajaran imla, tetapi dengan anak-anak Ustaz menulis bahasa Arab setiap hari, maka itu akan melatih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.